Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Herliati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Medan. Saya membuat video uji praktik kinerja pada SMK Negeri 1 Banyumas untuk kelas 11 bisnis jaring dan pemasaran. Materi adalah viral marketing yang ada pada kompetensi dasar 3.9, yaitu menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial, dan KD 4.9 menerapkan pemasaran online pada media sosial. Saya membuat video ini pada tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua ya mulai pembelajarannya? Siap. Oke, salah satu sekarang coba bikin doa dulu. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga sudah kita berdoa tadi, kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah itu, silahkan kalian boleh melakukan presensi melalui Google Form yang sudah saya share. Sudah ya? Sudah. Saya cek dulu. Tadi masuk semua? Ya, alhamdulillah. Benar sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita akan, untuk meningkatkan nasionalisme kita akan menjadikan lagu nasional. Sekarang berdiri dulu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih tadi sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang kita mulai masuk ke materi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas di bab KD 39 ini ya, 3.9 tentang menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial. Kita sudah sampai ke dalam media sosial apa saja yang akan kita gunakan. Masih ingat pertemuan kemarin apa aja media sosial yang bisa digunakan? Apa aja? Instagram, TikTok, Facebook, ada Twitter, betul, ada Pinterest tadi, YouTube, betul. Itu yang kita pelajari kemarin. Kita sudah tahu bagaimana cara membuat akunnya. Kita sudah belajar juga tentang bagaimana cara mengupload konten kita. Kontennya bisa berupa gambar maupun video. Berikutnya akan saya tampilkan nanti ada video motivasi. Nanti silakan kalian cermati apa sih kaitannya video ini dengan pembelajaran kita sebelumnya. Silakan disimak. Okay, bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Mama, what you gotta do? Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. You got to stay. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it's called the present. Dan nih, apa yang kalian dapat nih selain just keep swimming? Apalagi? Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is apa di
kaitan dengan video tadi dengan konten yang sudah pernah kalian buat, yang pernah kalian upload kemarin di media sosial. Ya, ada yang mau cerita dikit nggak tentang konten yang kemarin dibuat kaitannya dengan video tadi? Iya? Ya, yang terakhir coba. Gimana Mbak? Bisa cerita sedikit? Di situ aja nggak apa-apa, tapi suaranya keras. Menurut saya, iklan di media sosial yang dibuat kemarin ternyata virusnya sedikit. Mungkin dikarenakan pembuatan videonya yang kurang menarik dan versinya. Tetapi setelah melihat tayangan video itu, saya merasa bahwa segala sesuatu butuh proses dan belajar. Awal yang tidak terlalu baik adalah cara agar kita bisa lebih maksimal. Terima kasih. Ini tadi kita kemarin udah belajar, tapi ternyata viewernya itu dikit, itu nggak cuma Mbak Zita, yang viewernya dikit, followernya dikit. Kemarin semua anak sudah itu ya, sudah belajar upload konten ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut bagaimana membuat konten yang viral. Karena nanti kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang viral marketing. Itu. Kita lanjut. Sebelum mulai tadi materi kita berikutnya, yaitu viral marketing, atau nanti kita di sini membuat konten viral, saya akan terlebih dahulu memberikan acuan. Tujuan pembelajaran apa sih kita hari ini? Kita mau ngapain aja hari ini? Bagaimana penilaiannya? Silakan diperhatikan. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis tentang viral marketing dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran yang berbasis PJBL. Jadi di sini nanti kita akan pembelajaran dengan project based learning. Jadi ada project yang harus kalian kerjakan. Peserta didik mampu melakukan pemasaran online berbasis video sesuai dengan SOP atau standar operasional. Berikutnya, di sini nanti saya akan ada 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga nanti adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap nanti kalian akan melakukan penilaian antar teman. Jadi misalnya nanti Mbak Pipin akan menilai Mbak Shirendra, ya. Kemudian ini nanti itu penilaian pengetahuan. Nanti ada 5 soal yang akan saya berikan. Masing-masing soal nilainya 20. Nanti hasil akhirnya itu adalah jawaban benar atau bisa misalnya berarti maksimal benar 5 dikali 20 adalah nilainya soal maksimalnya 100. Kemudian untuk rubrik keterampilannya ada 3 aspek yang akan saya nilai. Pertama, bahan kontennya. Kedua, kesesuaian media sosial yang digunakan untuk pemasaran online. Ada bayangan nanti kita mau gimana pembelajarannya? Ada ya. Untuk persepsi. Nah, saya mau cerita dikit ya. Sekarang kan banyak bisnis ya di Indonesia juga lah. Indonesia dulu kita sebelum bahas tentang internasional, di Indonesia bahkan di wilayah kita di Banyumas udah banyak yang namanya bisnis UMKM. UMKM yang mereka itu juga dipasarkan secara online. Itu ya. Pernah mencoba belanja atau justru kalian sendiri yang membuat iklan online untuk bisnis kalian sendiri? Ada yang punya bisnis? Ada. Banyak. Punya bisnis apa? Skincare-nya apa? Agak keras suaranya. Scarlett. Oh, pernah di online kan? Ada yang sudah pernah beli lewat online-nya? Belum, ya. Berarti itu nanti kita akan pelajari bagaimana caranya agar konten yang kita buat itu menarik orang lain. Ada lagi? Bisnis apa? Makanan apa? Mie pedas. Dijual online juga? Udah ada yang pernah beli? Udah banyak ya? Nah, nanti kita akan sharing nih. Tadi ada yang belum, ada yang sudah, mungkin ada yang baru sedikit, ada yang sudah banyak. Nanti kita sharing. Kalian nanti akan berkelompok juga melaksanakan proyeknya. Sekarang sebelum mulai lagi nih, sebelum mulai masuk ke materinya, silahkan kalian kerjakan bisnis yang akan saya share ya di Google Classroom. Silahkan dimulai. Silakan dikerjakan.
dulu nih nanti siapa yang dapat nilai tertinggi. Oke, buat juara pertama ada Angelia, plus dulu buat Angelia. Kedua ada Ratul, plus dulu buat Ratul. Dan yang ketiga ada Ismi Putri. Nanti yang lain silakan setelah kita pelajari bersama-sama nanti. Insya Allah nanti di post testnya kalian akan mendapatkan nilai yang lebih. Tadi ini sudah pretestnya ya. Sekarang silahkan kalian baca materi yang sudah saya share, baik yang dalam bentuk blog maupun dalam bentuk materi e-booknya. Silahkan dipelajari dulu sebelum kita melanjutkan tahap berikutnya. Cukup ya untuk membacanya? Cukup. Ada yang mau ditanyakan setelah membaca tadi? Saya tanya. Oh iya, gimana Mbak? Bagaimana cara mencari hashtagnya? Oh, cara mencari hashtag tadi kan, oh di bacaan ada ya cara mencari hashtag, tapi kalian akan menanyakan bagaimana caranya secara detail ya. Ya nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mencari hashtag yang benar. Kita kalau mau cari hashtag, kita bisa pakai hashtag start. Saya tadi ya pakainya gamis, kita search di sini. Kalau di bacaan tadi, kalau kita cari hashtag yang apa? DPAC-nya rendah, tapi komennya tinggi. Di sini nih kita lihat postnya ini. Nah di sini taruh postnya per jam. Jadi kita yang pakai hashtag ini tuh sedikit. Kalau ini kan sampai 3080 berarti banyak. Kita cari yang sedikit, biasanya itu di bagian paling bawah. Nah misalnya ini ada 0, ini misalnya ini 0,01 yang komen 250 ya. Ini kan lumayan berarti ya, DPAC-nya rendah, yang komen tinggi. Namanya apa? Gamis abaya Naisha. Jadi nanti ini bisa dipakai buat hashtag. Paham ya? Ya, itu nanti cara mencari hashtag. Jadi nanti hashtagnya itu benar-benar nggak cuma asal buat. Hashtagnya sudah melakukan riset. Salah satunya bisa pakai hashtag stag. Atau kalian juga bisa cari dengan aplikasi yang lain. Aplikasi ini ada yang berbayar, juga ada yang free. Seperti itu ya. Ya, sekarang nanti kita lanjut lagi kegiatan kita selanjutnya. Sekarang silakan simak videonya. Dengerin ya. Tutorial membuat konten viral di media sosial. Mencari sebanyak mungkin contoh konten artikel yang berkaitan dengan jadwal konten yang akan diupload. Dari contoh konten artikel yang didapat, melakukan riset yang paling sesuai dengan produk kita. Semoga tutorial yang seperti ini dapat memviralkan usaha. Oke, sudah tadi disimak videonya kaitan dengan konten viral. Ada pertanyaan? Mbak Siva, iya. Jadi sebelum kita membuat produk itu kita harus bikin sesuatu. Membuat produknya? Membuat apanya? Mau merencanakan Kontennya? Ya sebelum buat kontennya, kita buat personanya dulu betul. Jadi nanti sebelum kalian buat kontennya nih, kalian udah tahu produknya apa nih, kalian harus tahu dulu bayar personanya. Berikutnya, kita akan melakukan pendesainer secara produk. Di sini saya akan bagian LKPD. Sebelumnya silakan kalian duduk sesuai kelompoknya dulu. Jadi saya bagi LKPD sesuai kelompoknya dulu ya. Silakan perhatikan dulu LKPD-nya, saya jelaskan ya. LKPD kali ini adalah tentang viral marketing. Di sini silakan nanti kalian baca petunjuknya. Kemudian setelah itu silakan diisi nama kelas dan anggota kelompoknya. Kalau sudah,
ketiga, tidak menggunakan gawai saat sedang diisi daya. Jadi pastikan sebelum menggunakan gawai HP-nya ya atau smartphone-nya itu sudah dicas. Terus harus membuat database di komputer. Sudah selesai semua proyeknya? Silakan nanti yang mempresentasikan dulu hasil kerjanya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompoknya terima aja. Silakan. Ini berarti kelompoknya siapa? Nanti saya downloadkan dulu yang bibliografi. Sama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang final marketing produk yang kita jual yaitu Kamis. Kami akan sedikit menjelaskan tentang buyer persona yang kami buat. Berikut buyer persona yang kita buat. Yang pertama demografis, wanita usia 20 tahun, menikah, penghasilan 500.000 sampai 2 juta per bulan. Jadi pada database kita ini ada tips and trick, ide konten. Yang pertama, problem, bingung cari outfit buat kontrol. Outfit kece buat nongkrong sama Besti. Cetak upload dulu ke meja, promotion gratis komplit. Dan ada link referensi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Mbak Angel. Perkenalkan, nama saya Angel Silakan. Ini bukan pertanyaan, tapi ini saran saya. Dari yang tadi video saya lihat, tadi kan cuma ada tulisan simak ya. Bisa nggak kalau misal tulisan simaknya itu diganti sama kata-kata yang lebih menarik? Contohnya deskripsi profil atau kategori warna-warnanya. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih sarannya untuk kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih atas saran dan juga pertanyaan dari teman-teman. Kedepannya akan kami perbaiki lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila-gila ya.
silakan kembali ke kursinya masing-masing dulu. Berikutnya, tadi sudah saya jelaskan di depan. Tadi setelah kita presentasi ya, itu udah kegiatan proyeknya tadi. Sekarang silakan kalian melakukan penilaian sikap, yaitu penilaian antar teman yang sudah saya share di Google Classroom. Dibuka silakan linknya. Ya, kalau sudah selesai penilaian antar temannya, penilaian sikapnya, silakan sekarang kerjakan post testnya. Seperti biasa juga sudah saya share di Google Classroom. Sudah selesai semua ya? Ya. Sekarang kita coba evaluasi, baik penilaian tadi sikapnya, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya, kita bahas dulu ya untuk penilaian sikapnya. Jadi tadi setelah kalian melakukan penilaian antar teman, di sini sudah dilihat dari teman kalian. Berarti sekitar di situ ada 68,8% tingkat disiplin kalian dinilai oleh teman kalian itu adalah sangat baik. Applause dulu buat kalian. Dan untuk yang baiknya adalah dinilai 31,3%. Kemudian untuk tanggung jawabnya dinilai 68,8% juga adalah sangat baik. Applause dulu. Dan 31,3%-nya adalah ya baik. Kemudian di situ juga ada untuk kerjasama dan percaya dirinya. Ini untuk yang kerjasama dinilai juga sangat baik juga, mayoritas sangat baik. Tapi untuk yang dipercaya dirinya, nah ini ada salah satu teman kalian yang menilai kalian itu kurang percaya diri. Nanti jika memang ada yang dapat penilaian seperti itu, silakan ditingkatkan lagi rasa percaya dirinya. Sebenarnya apa sih tujuan penilaian ini? Adalah untuk meningkatkan sikap kalian. Jadi kalau misalnya dinilainya, kok temanku nilainya agak kurang, misalnya nilai saya agak kurang, berarti bukan kalian memang benar-benar kurang, tapi di sini adalah teman kalian ingin kalian menjadi lebih baik lagi, itu ya. Ya, sekarang untuk yang berikutnya, nah nilainya ini ya. Berarti mayoritas di sini atau sebagian besar kalian sudah dinilai sangat baik. Close dulu. Berarti sebagian besar nilainya adalah sangat baik dan baik. Untuk secara keseluruhan berarti tidak ada nilai yang kurang, hanya baik dan sangat baik. Kemudian untuk penilaian post testnya kita juga akan bahas di sini. Sebelum membahas per poinnya, kita bahas dulu di sini ada 5 siswa yang mendapat nilai 100 plus dulu. Kita lihat ya siapa yang dapat nilai 100. Ada Siva, Rahma, Pipin, Anggun, dan Rahmi. Plus dulu buat yang menerima. Ya, habis ini kita akan membahas tentang per poin soalnya. Untuk soal nomor 1, pertanyaannya model pemasaran dari mulut ke mulut
adalah suatu teknik atau strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth menggunakan media elektronik atau media sosial yang dibuat dengan tujuan menyebarkan informasi seperti virus. Ini 100% menjawab dengan tepat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, ini juga 100% menjawab dengan benar ya. Nah, kemudian nanti ini untuk pertanyaan keempat dan kelima memang biasanya ketika tahapan soal pertanyaan makin banyak nomornya berarti tingkat kesulitannya memang semakin lebih besar. Kalau kita lihat di sini, untuk pertanyaan nomor 4 ini ada analisis ya. 69,2% kalian menjawab dengan tepat. Tetapi masih ada beberapa siswa yang menjawab salah. Tapi nggak apa karena memang tingkat kesulitannya agak lebih tinggi. Kemudian untuk soal nomor 5, ini juga biasa nomor-nomor terakhir karena ini adalah soal analisis. 61,5% menjawabnya sudah tepat, tetapi masih ada yang menjawab salah. Itu untuk evaluasi penilaian sikap dan pengetahuannya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, setelah dilakukan penilaian dari rubrik penilaian yang sudah dibuat, dua kelompok, kelompoknya Mbak Pipin dan kelompoknya Mbak Siva mendapatkan nilai 80. Plus dulu Mbak Pipin. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Ismi mendapatkan nilai 90. Plus dulu. Dan untuk kelompoknya Mbak Angel mendapatkan nilai 100. Jadi ini adalah kelompok yang terbaik. Selamat ya. Ya silakan nanti kita belajar lagi bersama-sama, belajar lebih baik lagi. Nanti kita kalian kan bisa sharing ya kayak tadi. Aku pernah buat ini, aku pernah buat itu. Nah nanti silakan kalian sharing bagaimana caranya memperbesar bisnis kalian. Karena tujuannya memang kalau anak SMK itu salah satunya adalah berwirausaha. Terus setelah tadi semuanya sudah lewat ini, sudah ada penilaian juga, sudah ada evaluasi. Ada yang menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Oke, Mbak siapa? Alina. Mbak Alina. Alina, silakan Mbak Alina. Dari penjelasan tadi, saya jadi mengetahui bagaimana cara membuat konten viral di media sosial, yaitu mencari sebanyak mungkin contoh konten artikel yang berkaitan dengan jadwal konten yang akan diupload. Setelah mendapatkan artikel tersebut, maka satu, melakukan riset yang paling sesuai dengan produk kita. Kedua, membuat ide konten yang saat ini sedang banyak diminati oleh target pasar. Tiga, membuat database tentang topik, problem headline dan hashtag. Empat, melakukan literasi dan memperbanyak menulis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembaca, terutama untuk caption dan deskripsi produk. Lalu membuat kalimat yang bersifat persuasif sesuai target pasar agar mau melakukan apa yang diinginkan, yaitu follow, like, masuk melalui Shopee, lalu masuk keranjang dan check out. Lalu hal terpenting sebelum kita melakukan pemasaran online adalah membuat buyer persona. Buyer persona ini yang akan menuntun kita melakukan apa yang akan dilakukan selanjutnya terkait media sosial, copywriting, dan lain sebagainya. Terima kasih. Applause dulu buat Mbak Alina. Terima kasih. Tadi itu kesimpulan dari teman kalian. Setelah itu, tadi kita sudah evaluasi. Sekarang sedikit penguatan dari saya. Ya. Jadi apa sih yang sudah kita dapatkan hari ini? Jadi bagaimana cara membuat konten viral itu? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sering-seringlah membaca artikel, mencari artikel. Disesuaikan dengan produk kalian. Artikel ini apa? Tujuannya apa? Isinya apa? Terus kalian juga harus sering cari-cari artikel yang lagi viral. Artikel yang sesuai dengan target pasar kalian. Tujuannya apa? Agar konten yang kalian buat itu sesuai dengan target pasar. Nah itu tadi makanya fungsinya membuat buyer persona. Setelah itu jangan lupa ketika kalian membuat konten harus membuat database. Tujuannya apa? Jangan sampai konten yang kalian buat itu hilang aja datanya begitu saja. Jadi kalian harus punya database konten. Jadi misalnya aku buat konten tentang ini hari ini. Berarti mungkin besok lagi kalian membuat konten yang sama tentang hal yang sama di hari yang sama. Itu adalah fungsinya database konten, gitu ya. Termasuk lagi tadi juga dengan cara mencari hashtag. Jadi hal lebih baiknya ketika kita mencari hashtag itu adalah sudah dari
penelitian. Jadi kita sudah mencari listrik apa yang paling cocok, yang paling bisa diterapkan. Termasuk juga yang namanya call to action, kalimat-kalimat persuasif ajakan kepada pembeli atau calon pembeli. Refleksi kita hari ini. Saya mau lihat ya refleksi kalian dari pembelajaran kita. Boleh di voting. Sudah saya kirimkan ya ke kelasnya. Silakan dicek voting tentang kegiatan kita hari ini. Ini hasil refleksi kita hari ini ya. 100% pembelajaran kita hari ini mengisi refleksinya menyenangkan. Alhamdulillah, kalau begitu plus dulu buat kita hari ini. Kalian luar biasa. Jadi karena hari ini pembelajarannya menyenangkan, jadi saya harap setelah ini pun kalian lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Karena bisa jadi kalian masih SMA tapi sudah bisa menjadi konten kreator. Materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya itu UAS ya. Iya. Jadi ini adalah materi terakhir di kelas 11. Jadi kalian besok sudah UAS. Nanti di kelas 12 awal pertemuan kalian akan mempelajari tentang Google AdWords. Itu nanti kalian pelajari di kelas 12. Jadi nanti silakan untuk UAS besok belajar ya. Belajar dengan lebih baik lagi. Kemudian satu pesan saya, yang namanya kalian kayak sebagai content creator misalnya atau pebisnis online, kalian pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya HP, ya gitu kan? Tapi diingat-ingat pokoknya gunakan HP dengan sebaik mungkin. Jangan disalahgunakan HP-nya. Jangan karena HP malah jadi males, karena HP malah jadi nggak belajar. Jadi silakan karena besok UAS juga HP-nya silahkan digunakan sebaik mungkin. Termasuk juga WA-nya, mungkin kalau WA yang nggak perlu bisa dikurang-kurangin dulu, gitu ya? Iya. Silahkan nanti kalian juga setelah pulang, silahkan langsung pulang ke rumah. Salam untuk orang tua di rumah. Sekian untuk hari ini.